Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan dan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Siang hari ini saya ingin menjawab ya, atau mungkin permintaan dari WA yang masuk, Pak. Banyak sekali ini ya. Sudah dari beberapa waktu yang lalu, tapi mungkin baru siang hari ini saya bisa memberi jawaban. Pertanyaan itu berupa, Pak, bagaimana cara agar ketika alpukat berbuah itu bisa diminimalisir atau bahkan bisa dikurangi drastis ya, untuk bunganya itu agar nggak rontok, itu bagaimana. Jadi siang hari ini yang ingin saya bagikan adalah bagaimana cara agar alpukat itu tidak rontok ketika masa berbunga ya. Bagaimana penanganan yang tepat, bagaimana pengaplikasian beberapa item, mungkin jenis pupuknya, penyemprotannya, itu apa saja tindakannya. Nah, siang hari ini itu yang ingin saya bagikan ya. Jadi yang baku ketika alpukat itu sedang berbunga, itu ibaratnya kalau manusia itu sedang hamil ya. Jadi kalau treatmentnya salah, bisa terjadi yang namanya istilahnya keguguran ya. Karena sekali lagi ketika masa waktu istri atau seorang perempuan itu hamil, itu perlu penanganan khusus, treatment khusus, minimal dari segi asupan gizinya, asupan minumannya, itu semua harus ditata demikian rupa sehingga harapannya ibunya selamat ya, pun anaknya pun juga selamat. Nah, pengaplikasian pada tumbuhan alpukat khususnya itu kurang lebihnya miripnya sama saja ya. Makanya sekali lagi kalau saya itu dengan pepohonan khususnya alpukat itu sekali lagi bersifat memanusiakan tumbuhan ya. Jadi perlakuan kita terhadap tumbuhan tersebut harus kita upayakan sedemikian hingga sebagaimana kita menyikapi dengan sesama manusia ya. Oke. Apa hal yang pertama yang harus diperhatikan ketika alpukat itu sedang berbunga ya? Itu tentu yang baku, yang utama sekali lagi ketersediaan air ya. Jadi kalau dia itu terlalu over dalam pemberian minumannya atau airnya, itu juga akan menimbulkan kerontokan ya. Memang kalau di lahan, khususnya ditanam di lahan, itu air bakunya kalau di tanah itu ketika berbunga itu jangan sampai kurang dari 10 liter air per hari ya. Itu yang kalau di planter bag seperti ini atau di pot ya, itu idealnya ya 5 liter ya. 4,5 sampai 5 liter itu ketika masa berbunga, itu jangan sampai kurang. Yang kedua, masalah pemupukan, jangan sampai ya di lahan maupun di pot seperti ini ya, itu jangan sampai kita menggunakan pupuk-pupuk yang kandungan N-nya tinggi. Itu perlu diperhatikan ya. Jadi apa pupuk-pupuk yang N-nya itu kecil atau N-nya itu prosentasenya kecil daripada kandungan lain. Jadi kalau saya sedang berbunga itu yang dibakukan adalah kalium fosfatnya yang diperbanyak prosentasenya. Jangan sampai N-nya, nitrogennya jangan sampai lebih banyak daripada kalium dan fosfatnya. Banyak produk-produk pertanian bisa ditanyakan langsung ke toko pertanian bagaimana dosis yang tepatnya. Nah, sementara itu pula hal yang ketiga mungkin kalau saya biasanya kalau jenis-jenis tertentu seperti alpukat yang aligator, markus, itu biasanya kita semprot pakai kalsium ya. Akan tetapi pengaplikasian kalsium itu tidak boleh ya ketika bunganya itu sudah mulai pecah ya. Bisa dilihat ya. Ini yang saya bilang bunga itu mulai pecah ya, atau terbuka seperti ini ya. Jadi pengaplikasiannya itu
dilakukan ketika masih berbentuk seperti ini ya. Jadi belum terbuka ya bunganya ya. Nah, ini pengaplikasiannya. Pun pupuk yang bersifat kalium tinggi dan fosfatnya tinggi itu juga diusahakan pengaplikasiannya itu dilakukan ketika masih nguncup-nguncup begini ya. Jadi bunganya belum banyak yang terbuka ya. Nah, ini kan masih kelihatan kalau ini masih bulat-bulat kayak gini ya. Belum terbuka semua lah ya, ini masih juga ada yang terbuka, tapi yang banyak juga belum terbuka. Ini yang pengaplikasian yang tepat ya. Jadi memang segala sesuatu itu kalau dilakukan secara tepat waktunya, dosisnya, itu memang bisa apa ya, istilahnya harapan hasilnya itu ya sesuai ya. Jangan sampai pengaplikasiannya itu dilakukan sudah terlambat. Bagaimana kalau sekarang sudah Pak, ini sudah terbuka semua, ini tuh solusinya bagaimana? Yang penting jaga terus ketersediaan airnya yang baku ya, dan media ya, sekali lagi di lahan maupun di pot khususnya itu memang kita harus perhatikan betul ya, jangan sampai pupuk kompos itu jangan sampai kurang ya ketika masa-masa produksi atau masa-masa berbunga seperti ini. Jadi itu termasuk kebutuhan yang vital, manakala nanti kekurangan komposnya bisa mengakibatkan nanti kerontokan pada bunga itu juga banyak sekali ya, karena sekali lagi ya pupuk kandang maupun pupuk yang kimiawi memang harus berpadu ya. Bagaimana prosentasenya, yang jelas kalau saya biasanya pupuk kandang itu kita berikan, kita kasihkan ke tanaman baik di pot maupun di lahan itu per 6 bulan sekali. Jadi hitungannya memang per pohon itu kalau di lahan kurang lebihnya kalau saya pakai 30-an kilo ya, kalau yang di lahan. Kalau yang di pot kayak begini mungkin maksimal 2 atau 3 kilo udah cukup ya. Itu per 6 bulan wajib ditambahkan manakala kita menghendaki pohonnya tetap sehat, bagus. Karena sekali lagi pengalaman saya itu kalau nanti sedang produksi ini kekurangan kompos ya, itu nanti biasanya pohonnya nggak seger ya. Jadi kompos itu kalau ketika manusia hamil itu sayuran lah ya. Jadi sayuran itu harus diperbanyak agar kulit-kulitnya ini tetap bagus, daunnya tetap bagus, batang-batangnya kelihatan kokoh ya, seperti ini ya. Jadi kalau ini kekurangan kompos atau sayuran pada manusia, ini batangnya ini kelihatan sangat pucat sekali ya, atau mungkin ya nggak sehat lah gitu aja ketika masanya itu sedang berbunga seperti ini ya. Jadi itu yang harus betul-betul diperhatikan. Jadi sekali lagi, kalau waktunya alpukat itu sedang berbunga seperti ini, perlakuan yang pertama adalah jangan sampai kekurangan yang namanya air, itu yang baku. Idealnya sekali lagi kalau di lahan itu sekitar jangan sampai kurang dari 10 liter air. Kalau di pot, tabula pot seperti ini ya 5 liter air atau 4,5, maksimalnya 4 liter air, 5 liter air itu sudah cukup ya. Yang kedua, jangan sampai pengaplikasian pupuk itu enggak sesuai dengan waktunya seperti ini, karena yang dibutuhkan untuk penguatan bunganya itu yang berupa fosfor dan kalium. Jangan sampai kita berikan yang kandungan N-nya itu terlalu tinggi ya. Yang ketiga, mungkin bisa disemprotkan kalsium, akan tetapi sekali lagi kalsium itu bisa diberikan atau waktu yang paling tepat adalah ketika bunganya ini sekali lagi ya belum banyak yang pecah atau terbuka ya, jadi masih nguncup-nguncup seperti inilah ya. Itu waktu-waktu yang tepat pemberian kalsium agar ya itu bisa mengurangi kerontokan pada bunganya. Jadi 3 item itu jangan sampai tidak klik, tidak nyambung ya. Sekali lagi, yang pertama air, yang kedua pemberian pupuknya yang kandungan K dan P nya tinggi, dan yang ketiga mungkin bisa disemprotkan menggunakan kalsium pertanian ya. Jadi khusus kalsiumnya, bukan kalsium yang dibuat untuk bangunan, itu bukan ya. Jadi memang khusus untuk pertanian, itu bisa didapatkan di toko pertanian ya. Mungkin itu beberapa pertanyaan dari WA sudah saya jawab pada siang hari ini. Semoga ini memberi jawaban yang konkret di semua pertanyaan di WA.
Mungkin kalau ada yang kurang-kurang jelas sedikit bisa tanya langsung ke WA ya. Oke, itu selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.